Baik, bolo. Ini materinya. Ini kita pasang dulu apa namanya indikatornya ya. Indikatornya kita pilih dulu yang ini. Nah, yang ini nih logo ini, logo icon. Kemudian kalau yang belum bisa ini ya, kita klik dulu yang ini atau kita hapus dulu semua lah. Kita hapus dulu semua. Nah, sekarang kita klik yang ini. Klik ini, kemudian pilih moving average. Kemudian ini sudah ini ya period 10, pergeseran kosong, metode diganti eksponensial. Level tidak ada, semua frame ya. Kalau mau ganti misalkan H1 aja atau ini atau M30 doang atau M20 doang, terserah ya. Cuman kalau saya semuanya aja. Kemudian warna bebas. Kalau sudah tinggal klik simpan ya. Klik simpan. Klik simpan, kemudian tambahkan lagi, klik lagi ini ya, F ya. Klik lagi F, kemudian klik lagi moving average, tinggal ganti ini. Tadi tuh bukan 10 ya, 25 harusnya. Oke, sekarang 50. Ganti dulu 50. Warnanya saya ganti warna putih. Kemudian klik simpan. Yang ini dirubah ya. Yang ini kayaknya. Nah, ini 25, ganti 25 dulu. Ganti 25, kemudian klik simpan. Ini tadi mudahnya belum diganti eksponensial, kemudian simpan. Satu lagi, moving average, ini diganti 100, tambah 01 aja. Kemudian warnanya saya ganti warna emas. Oke, simpan. Nah, nanti akhirnya jadinya seperti ini. Apa namanya? Sebetulnya ini udah cukup ya. Oh, merah nggak kelihatan nih. Kita ganti lagi aja warnanya. Warnanya yang merah tadi itu apa ya? Ini ya. Oh ya, ini ganti warna putih ya. Ganti warna putih. Ini warna biru. Nah, udah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nah, rule entry-nya itu kita awalnya harus lihat di time frame H1. Time frame H1. Ini harus apa namanya? Semua dicek ya. Ini kalau kita tarik garis trend line, garis trend line ya. Garis trend line itu yang ini, yang miring ini. Nah, ini udah di area support ya, support trend line. Nah, jadi persis ya, rapih ya. Kalau di BTS itu rapih ya. Nah, seperti ini.
Oke, jadi TP-nya itu kira-kira sampai sini lah, sampai sini. Berapa tuh? 266, lumayan ya. Jadi, oke, kita lihat kan ini sedang trennya naik ya, dan harga sudah menyentuh area support ya, area support. Nah, makanya ketika sudah harga di bawah ini ya, di bawah harga sini itu kita cek di time frame yang lebih kecil, misalkan 15 ya. Nah, kita kasih tanda dulu lah ini. H1 di sini ya. H1 kita kasih tanda kotak kah? Kotak. Ini tuh di mana sih? Ya, kan kita pengen lihat ya. Pengen lihat. M15. Nah, di sini nih M15. Kita belum bisa analisa apa namanya, kalau di sini tuh bakalan naik ya. Nah, di sini tuh bakalan naik, kita nggak tahu. Nah, untuk lebih tahunya kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di M1. Nah, M1 di mana nih? Nah, M1 tuh di sini. Ya kan? M1 di sini. Nah, nah kalau dari sini kelihatan rule-nya adalah ketika apa namanya? Ini enggak enak pakai ini. Pakai ini aja. Nah, ketika garis EMA 25 itu dipotong sama candle hijau ini nih, candle bullish. Nah, kita bisa entry di sini. Atau perpotongan antara EMA 25 dan EMA 50, crossnya di sini nih. Makanya saya berani di sini nih, open posisi. Saya open posisi di sini, ya kan. Dan akhirnya terus naik. Itu rule-nya. Jadi diingat ya, boleh ketika ini, padahal di sini banyak nih. Di sini banyak nih. Ini udah cross ya kan, cross apa namanya, motong EMA 25. Di sini juga ada, ya kan. Di sini juga ada, tapi akhirnya ke bawah lagi, turun lagi. Ini juga ada. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi kalau kalau lotnya kita bisa kita manajemen, kita manage ya, itu nggak usah gede-gede, 0,1, 0,01 atau 0,01, nggak usah besar-besar langsung ya. Jadi ketika ini turun, wah naiknya di mana nih, kan tadi udah di A1 kan, apa namanya, di A1 ini kan udah naik nih. Ya kan udah naik nih. Nah, ini kan udah naik. Kok masih tuh. Nah, ini kan udah naik nih. Ya kan? Tapi kan di sini di M1-nya itu belum apa-apa ini gitu loh. Nah, ini masih di atas area ini. Ini masih di atas area. Nah, ini kan masih di atas area. Ini areanya kan di sini. Ini masih di atas area. Nah, ketika sudah nyampe sini, nah di sini nih kita bisa entry buy atau perpotongan ini, perpotongan EMA 50, EMA 25 dan EMA 50. Nah, rule entry-nya juga harus beda ya. Entry buy ketika
EMA 25 memotong dari bawah EMA 50 atau EMA 100. Nah, itu entry buy dari bawah ya. EMA 25 memotong dari bawah itu entry-nya buy. Kalau apa namanya? Dari atas EMA 25 memotong EMA 50 dari atas. Ini kan dari atas nih. Kita memotong ya. Nah, entry-nya sell. Jangan kebalik. Seperti itu ya. Nah, kita bisa re-entry ketika harga sudah mendekati EMA 25. Ini contohnya, ini kita bisa entry di sini, bisa entry di sini. Nah, bisa entry juga nih di sini, udah mau deket nih. Kita bisa entry. Kita siap-siap aja, tapi ketika garis yang merah ini nyentuh garis putih ya. Garis yang merah ini garis nyentuh garis putih. Ini sebetulnya udah bisa entry ya. Kita entry aja. Nggak apa-apa. Karena ini udah apa namanya, udah nyentuh di sini nih. Nah, harusnya di sini. Tekan. Itu entry di situ. Bisa di situ. Terus misalkan masih harga turun, kita tunggu nih di sini nih. EMA di EMA 50 nih, udah mau nyentuh lagi kan. Mau nyentuh lagi. Nah, kita tunggu aja. Ya. Kita tunggu aja, atau ketika candle merah ini sudah nyentuh di sini nih. Atau motong nggak apa-apa. Yang penting kena garis biru, kena garis EMA 50. Nanti misalkan turun lagi, di sini, ya udah nanti kita buy lagi di sini. Nggak usah takut. Kan udah kena nih ya. Udah kena nih. Atau mau dipasang apa namanya, buy limit, bisa. Ini kita klik yang ini, tanda ini ya, tanda itu tuh, tanda jam. Nah, kita klik. Kalau di bawah harga ini bisa buy limit, bisa buy stop ya. Kita tinggal klik apa namanya, diklik ini udah berubah ini nanti. Ini buy limit, ini buy stop, sell stop maksudnya. Jadi kalau sell stop, ketika harga di atas ini nanti nyentuh ke sini, nanti otomatis apa eksekusi sendiri, otomatis kebuka sendiri gitu loh. Tereksekusi sendiri. Jadi kita bisa tinggalkan, kita pasang harga sell stop di sini. Nanti ketika garis permintaan ini menyentuh sell stop, itu akan entry dengan sendirinya, atau dengan buy stop. Buy stop? Buy limit. Nah, di sini misalkan buy limit berarti ketika harga turun menyentuh garis ini, dia akan langsung entry buy. Seperti itu. Kita pasang buy limit aja ya. Oh, nggak usah lah. Nggak usah pasang buy limit. Nah, ini udah kena nih, langsung lancar aja. Atau kita mau tunggu konfirmasi juga boleh. Jadi ketika kita kan mau rencana mau buy ya. Nah, kita tunggu ini nih, tunggu selesai, kita nunggu candle hijau atau candle bullish. Ketika candle bullish ini terbentuk atau sudah close, kita baru bisa entry. Bisa seperti itu ya. Rule-nya seperti itu bisa. Nah, wis naik ya. Wis. Oke. Jadi
Jadi gitu ya Bolo ya, itu rule-nya seperti itu. Nah, enak nih kalau apa namanya, rapi gitu loh. Maksudnya setiap candle mendekati EMA 25 langsung naik, nempel apa dekat langsung naik, dekat lagi langsung naik lagi. Ini pun juga sama, ini udah kelewat, ada benteng di sini, benteng kedua kena lagi, naik lagi, rapi gitu loh. Dan itu berlaku untuk semua pair ya. Ini kan BTC, berlaku juga untuk apa namanya XAU. XAU bisa seperti itu. Rule-nya sama. Rule-nya sama. Nah, ini udah di ujung, udah di atas nih. Jadi pasti ada penurunan dulu. Kita fokus di BTC dulu. Oke gitu ya, materinya sudah paham ya. Materinya udah paham, indikatornya juga sudah saya kasih, rule entry-nya udah saya kasih juga. Tinggal dipraktekin, jadi tidak perlu harus nunggu sinyal ya, tinggal dipraktekin. Boleh pakai akun demo, boleh pakai akun real. Kalau pengen akun real tinggal buat akun send, isi aja saldonya 200.000. 200.000 itu sekitar berapa ya, 1.200-an, 1.200 sen, 1.200 sen, lumayan banyak ya, bisalah. Nah, oke, silahkan dipraktekin. Apa namanya, disclaimer ya, ini saya hanya apa namanya ngasih materi dasar aja, cara saya entry, boleh diikuti boleh tidak, nggak wajib ya. Misalkan mitra punya teknik sendiri boleh, mau pakai indikator apapun di sini banyak nih indikator nih, mau pakai yang mana bebas. Ternyata misalkan teman-teman mau lihat di YouTube ada teknik scalping misalkan monggo diikuti, tapi kita harus konsisten dulu ya, belajar konsisten, pelajari tekniknya dulu ya, seperti itu. Kita konsisten menggunakan satu teknik dulu, kalau teknik itu udah nyaman ngapain harus pindahkan gitu. Ada yang teknik double top misalkan, ya kan, double top. Contoh double top ini mana, double top atau double bottom bisa. Contohlah mana ya, misalkan M15, nah ini contohnya, ini double top ya, sini sama sini sama ini, nah ya
ya kan, set naik kemudian turun ke sini ini double top. Kita entry sell di sini. Nah, ini masih di bawah ya. Nah, ketika kita tarik garis, salah. Kita tarik garis. Nah, sini nih. Nah, kelihatan baru, ya kan? Ini harga tertingginya di sini. Dan ini top pertama, ini top yang kedua. Nah, kita bisa entry sell di sini. Ada seperti itu, teknik seperti itu, ada double top, triple top, ya kan? Ada bottom. Kalau bottom kita coba cari di mana nih bottom nih. Nah, ini kelihatan lagi. Sini nih. Ya kan? Ada yang seperti itu. Nah, ini top bottom pertama, ini bottom kedua. Kita bisa taruh di sini apa namanya? Tapi ini beda hari ya. Ini hari tanggal berapa nih? Tanggal 15, ini tanggal 9, tanggal 16. Nah, periodenya udah beda, harinya udah beda. Di sini tanggal 15, di sini tanggal 16. Baru keesokan harinya langsung terbang lagi. Seperti itu. Banyak sekali ya teknik-teknik di trading itu, ada ratusan ya. Tinggal teman-teman konsisten dulu. Nah, ini sebetulnya ada ketakutan saya juga nih. Takut apa sih nih? Takut kalau ini ini kan lagi apa? Kalau di M15 nih trennya lagi turun nih. Ya kan? Lagi turun kan? EMA 10 EMA 25 dan 50 itu di bawah EMA 100, artinya sedang tren turun. Nah, dan ini di M15 kita harga sudah mendekati EMA 25. Nah, ya kan? Nih. Sebelumnya juga kan nempel turun, nempel turun. Nah, ini juga apa? Breakout ke atas, turun lagi ke bawah, ditolak, dia nempel lagi di sini, turun lagi. Wah, itu kan. Jadi ada rasa was-was juga nih. Caranya gimana kalau kita pengen nggak was-was ya? Kalau nggak kita cut, kita lihat di ini, di di time frame yang lebih kecil lagi. Time frame lebih kecil lagi, harga masih di atas EMA 50, EMA 25. Artinya tren sedang masih di atas, masih naik. Oke, masih uptrend seperti itu. Nah, makin naik ya. Oke, materi dasar hanya itu aja. Jadi silakan teman-teman mengembangkan diri ya. Dan setiap ada teknik yang ditemukan, entah itu dari YouTube, entah dari teman, entah dari siapa. Nah, itu ya dipelajari aja dan kemudian pilih yang mana yang konsistennya, yang mana bisa di backtest dulu gitu loh. Kita backtest kemana dulu, ke belakang ya, ke belakang. Oh, ternyata teknik seperti ini lebih win rate-nya lebih tinggi misalkan. Teknik
3MA. Ini kan maksudnya 3MA ya. Teknik 3MA. 3MA. 3MA ini ternyata win rate-nya 80% misalkan. Wah, tinggi kali kan. Nah, baguslah kalau tinggi itu bagus. Seperti itu. Nah, jadi konsisten aja, konsisten dulu. Mana yang lebih enak, bisa profitable-nya tinggi, win rate-nya juga sangat tinggi. Nah, itu yang kita pilih. Dan kalau bisa konsisten aja lah, ya konsisten aja pakai satu teknik. Oke mitra, mudah-mudahan bermanfaat ya.